Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai berdoa ya. Doanya masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang nggak datang hari ini? Hadir semua? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan nyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Tahu kan nak lagunya? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu. Siapa yang sedang sakit? Sehat semua? Sehat semua. Coba dulu Ibu tes dulu. Konsentrasi apa enggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Enggak konsentrasi. Mika, kenapa? Kurang sehat? Enggak, Bu. Semangat ya. Kita tes lagi. Tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Sehat semua kan? Sehat. Pagi ini Ibu akan menyajikan materi tentang apa? Bahaya merokok. Oh, udah nampak sini ya? Bahaya merokok. Tapi sebelumnya Ibu akan kasih tahu, Bu, kenapa sih Bu Ibu ngajarkan tentang bahaya merokok? Ya. Tujuan Ibu supaya kamu-kamu yang belum merokok agar menjauhi rokok. Yang sudah merokok berhenti merokok karena rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh remaja. Siapa remaja? Kamu semua. Kalau Ibu udah dewasa bahkan udah menjelang tua ya, yang remaja itu adalah kamu Jadi rokok itu sangat berbahaya apalagi buat kamu semuanya. Itulah tujuan Ibu ya, supaya menghindar dari rokok, yang sudah terlanjur supaya berhenti merokok. Bahkan yang lebih paten lagi bisa membantu kawan yang sudah merokok berhenti merokok. Ya, jadi konselor teman sebaya namanya. Konselingi kawannya, kasih dia saran, pendapat, ajakan supaya dia berhenti merokok. Inilah tujuan Ibu semua ya. Oke, siap? Siap ya. Jadi anak Ibu kan, Ibu rasa semua udah kenal sama rokok ya kan? Sudah semua sudah kenal sama rokok. Ada yang nggak kenal sama rokok? Ibu rasa Edo nggak kenal nih sama rokok. Edo kenal sama rokok? Enggak? Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Edo. Edo nggak kenal dia sama rokok ya. Ibu rasa yang kenal rokok si Feby ya kan Feby? Kayak mana bentuk rokok itu, Baby? Oh ya, rasanya kayak mana itu Bira kira-kira? Kayak mana rasa rokok? Hah? Kayak mana? Nggak enak? Oh, pantasan Bira gak merokok ya kan? Karena nggak enak ya kan? Memang paten-paten anak Ibu ini ya. Rokok nggak enak, ya kan? Edo nggak kenal bentuk rokok. Kalau Feby dia kenal, ya kan? Kalau siapa namamu sayang? Hah? Radit. Radit tahu sama rokok? Tahu. Macam-macam rokok tahu ya kan? Tahu. Rokok itu kalau dibakar mengeluarkan asap kan? Iya. Nah, jadi kita akan membahas nanti
tentang rokok, ya kan? Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang kesehatan remaja. Jadi salah satu yang membuat remaja itu tidak sehat adalah rokok. Oke, jangan loyo lah, ya. Semangat ya, semangat. Baik, Ibu akan menyajikan materi tentang bahaya merokok. Ya, kita lihat dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK sahabat seru. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ke-14 dari materi bimbingan konseling kelas 7 semester 1. Materi kali ini berjudul bahaya rokok bagi kesehatan. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Kita akan melihat untuk yang pertama kali adalah pengertian dari rokok. Menurut Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120. Itu dia yang nggak tahu rokok tadi. Itu nggak tahu rokok kan? 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan yang berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok. Misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Walaupun kanker paru-paru hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi. Nah, selanjutnya ada berbagai macam bentuk rokok. Di antaranya yang pertama, rokok kretek batang, yaitu tembakau yang dibungkus kertas, ada yang kretek dan ada yang filter. Kemudian yang kedua, rokok cerutu, yaitu sejenis rokok dengan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Kemudian yang ketiga, rokok pipa atau cangklong, yaitu rokok dengan tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam pipa lalu dibakar. Yang keempat, rokok shisha, yaitu rokok ini lebih dikenal dengan rokok Arab yang tembakaunya dicampur dengan aroma buah-buahan. Yang kelima, rokok susur, yaitu tembakau yang langsung dihisap dan dicampur daun sirih, kapur, dan pinang. Yang keenam, rokok kunyah atau permen. Ada rokok yang dikunyah. Rokok yang dihisap seperti permen. Kemudian yang ketujuh, rokok elektrik, yaitu e-cigarette. Pape ya kan? Baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis perokok. Nah, berdasarkan jenisnya perokok dibedakan menjadi perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif ini mereka yang telah terbiasa dan nyata menghisap rokok. Itu perokok aktif. Kemudian perokok pasif mereka sebenarnya tidak merokok, namun karena ada orang lain yang merokok di dekatnya, maka ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Di generasi makula atau hilangnya penglihatan secara bertahap, kemudian kita akan melihat bagaimana dampak negatif rokok bagi kesehatan tubuh kita. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah membuktikan bahwa zat-zat kimia yang dikandung asap rokok dapat mempengaruhi orang-orang yang tidak merokok di sekitar kita. Nah, ini disebut sebagai perokok pasif. Dan ini dapat meningkatkan risiko penyakit kanker paru-paru, pasi mata, sakit kepala, pusing, sakit tenggorokan, batuk, dan sesak nafas. Selanjutnya yang keempat, wanita hamil yang merokok atau menjadi perokok pasif menyerapkan zat-zat beracun dari asap rokok kepada janin yang dikandungnya melalui peredaran darah. Nikotin rokok menyebabkan denyut jantung janin bertambah cepat. Karbon monoksida menyebabkan berkurangnya oksigen yang diterima janin. Sangat banyak bahaya merokok. Apalagi bagi perokok pasif. Siapa tadi yang perokok pasif? Kita yang tidak merokok, tapi orang di sebelah kita
merokok. Jadi kita mau tak mau menghisap asap rokok itu namanya perokok pasif, lebih parah daripada yang dia langsung merokok. Yang langsung mengepulkan. Nah, anak ibu, karena kalian sudah duduk berkelompok ya. Jadi ibu akan bagi tugas ya. Yang pertama, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Untuk kelompok 1, tugasnya jelaskan kandungan rokok. Kenapa rokok itu berbahaya? Apa yang ada dalam rokok itu ya? Kandungan zat kimia yang ada di dalam rokok ya. Yang di sini kelompok 2, coba jelaskan, catat ya. Apa akibat dari merokok? Akibat negatif dari merokok, ya. Akibatnya atau bahayanya ya. Dengar, paham? Nah, diskusikan bersama. Kemudian kelompok 3, usaha apa yang bisa dilakukan? Ya. Oh ya, sini kelompok 3 ya. Usaha apa yang bisa dilakukan ya supaya terhindar dari perokok pasif? Tahu tadi kan perokok pasif itu apa? Nah, upaya apa yang bisa kalian lakukan supaya terhindar dari bahaya merokok tadi sebagai perokok pasif? Nah, yang keempat, bagaimana cara mencegah ya supaya tidak merokok atau menyuruh berhenti teman yang sudah merokok ya, mencegah dan atau menyuruh berhenti atau memberhentikan teman yang sudah merokok. Masing-masing paham tugasnya? Tapi udah dicatat? Nggak dicatat? Iya, jelaskan kandungan rokok. Dari sebatang rokok itu apa aja? Bahan kimianya apa aja? Ya, tuliskan di situ ya. Nah, apa aja yang ada di dalam rokok? Oke? Ya. Apa bahayanya? Ini ya. Ini ada datar. Apa bahaya? Itulah kandungannya. Ya, pendek-pendek aja karena mau dipresentasikan. Ya? Iya, tulis di buku. Apa tadi tugas kalian, aku? Hah? Apa tadi tugasnya? Bahaya merokok. Banyak tadi kan? Di sana kan? Nggak usah banyak gitu. Ada 14 lebih tadi. Berapa lah yang kalian pahami bahaya merokok itu? Nah, buat berkelompok ya. Apa tadi bahaya merokok? Waktunya cuma 5 menit. Karena tadi sudah dijelaskan di papan interaktif. Tinggal sekarang kalian membuat pemahaman kalian sendiri. Apa saja tadi bahaya merokok? Coba masing-masing kumpulkan pendapatnya, catat di satu kertas. Siapa di sini yang mencatat? Siapa yang mencatat? Tommy, dah. Tanya satu-satu pendapat kawannya bahaya merokok dari si Anu. Catat, dan nanti tinggal laporkan sama ibu. Bacakan. Dah, catat dari Bira. Banyak tadi kan? 14 lebih bahaya merokok. Bahkan lebih lagi dari itu tuh.
Ingat ya, waktunya cuma 5 menit. Udah tanya Pak temannya masing-masing, catat. Siapa ketua kelompok 1? Hah? Nah, iya, siapa yang mencatat? Yang mengumpulkan pendapat siapa? Tapi kamu tadi, siapa namamu tadi? Tommy. Tapi Tommy tadi mana dia? Hah? Jadi siapa? Gunawan. Ya udah. Tanya kawan-kawan yang masing-masing Gunawan. Apa bahaya merokok? Tuh kata Sbira itu. Nah. Ya nggak apa-apa. Siapa ketuanya? Udah kamu aja. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting kamu paham. Yang penting kalian paham apa yang terkandung dalam rokok itu. Di antaranya kan banyak tadi udah dipaparkan kan? Kami bisa nambahkan, Bu. Boleh. Ya, rokok bagi kesehatan. Boleh. Lebih lengkap, lebih mantap. Ya. Berdiskusi ya. Kalian ini kelompok eksekutif ya, yang akan jadi konselor teman sebaya. Karena yang kalian pikirkan itu adalah cara mencegah atau mengobati yang sudah perokok. Jadi kalian tingkat tingginya ini eksklusif. Nah, ya. Kalau kawan kita belum merokok, apa yang kita kasih tahu dia supaya dia tidak merokok? Kalau dia sudah terlanjur merokok, apa yang kita lakukan supaya dia mau berhenti merokok? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini tadi tentang perokok pasif ya kan? Ya, kapan saja bisa terjadi itu, misalnya saat di angkutan ya kan, kiri kanan merokok ya kan? Nah, apa yang kita lakukan supaya kita jangan menjadi perokok pasif? Artinya jangan terhiruplah sama kita ya kan? Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Dan catat ya, nanti kita tampilkan. Siapa nanti yang tampil? Oke, ya satu yang bacakan ya. Ya? Hah? Boleh. Apa? Boleh, mantap. Ayo semangat. Udah sampaikan Bapak tentang bahaya merokok tadi? Nah, apa bahaya merokok, Pak? Banyak tadi kan? Ada 14 macam bahkan lebih bahaya merokok. Kamu bayangkan aja dulu kalau merokok apa ya akibatnya. Ya, itu sampaikan. Nah, catat serangan jantung katanya. Sakit tenggorokan, ya kan? Yang lebih berpengalaman lebih tahu ya kan? Nah, banyak. Pelan-pelan biar dicatat ketuanya. Ya, ketua. Kamu nggak mau? Siap-siap ya, nanti kelompok 1 duluan yang tampil. Kelompok 1 duluan yang tampil ya. Kelompok 2. Kandungan rokok, bahaya merokok, perokok pasif dan cara mengatasi. Kan kelompok
kelompok, makanya Ibu suruh diskusi. Dah? Sudah 5 menit? Dah, Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Kelompok yang sudah siap, siapa? Kelompok yang sudah siap untuk tampil? Kelompok 2 sudah? Oh, udah banyak ya. Oke, nanti kelompok yang lain boleh bertanya, ya. Boleh bertanya pada kelompok yang tampil. Ya. Kelompok 1 tentang kandungan rokok. Kan cuma 1 orang yang mencatat. Kenapa semua pada mencatat? Udah? Udah? Siapa nanti akan bacakan? Orang ini, Bu. Dah, tampilnya di tempatnya masing-masing, cuman yang 1 berdiri. Atau mau ke depan? Bagaimana sebaiknya? Ke depan. Oke. Dah? Ya, anakku? Ibu minta dari kelompok 1, tapi kelompok 1 belum selesai. Oh, boleh. Kelompok 3 mau tampil. Oke. Silakan kelompok 3. Ke depan. Kelompok kelompok 3. Perokok pasif ya. Cegah merokok. Oh, usaha ya. Coba catat sini judulnya. Ini pencet. Ya, silakan pencet nih biar pintar. Usaha. Judulnya aja buat. Ya. Oh, saya pernah pakai buku. Ya. Nih, ini. Oke, dah tulis. Tulis saja. Usaha kecil-kecil, Bos. Kecil-kecil. Ya, ini sekalian belajar ya. Belajar cara menulis di papan interaktif. Usaha terhindar dari perokok pasif. Ya, yang lain nanti belajar gimana caranya nulis di situ. Pasif. Oke, silakan. Yang lain berhenti menulis. Kita perhatikan dan simak sama-sama penampilan dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Ya.
Ya, silakan. Pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tadi. Ya. Usaha apa yang bisa dilakukan supaya terhindar dari perokok pasif? Usahakan untuk sibuk dengan aktivitas positif. Bila kita sedang sibuk atau aktif melakukan sesuatu, kita akan lupa merokok. Oleh karena itu, tidak ada salahnya masuki olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Temukan hobi khusus. Yang lain boleh bertanya ya, boleh menyanggah, boleh juga. Sesuai nggak dengan judulnya? Cara mengobrol atau mengunyah permen karet. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan bahwa kita harus berterima. Nah, silakan dulu bertanya. Apakah sesuai antara judul tugasnya dengan yang dipresentasikan oleh kelompok 3? Kalian tahu apa itu perokok pasif? Apa itu perokok pasif? Tadi kan udah dijelaskan di sini. Apa perokok pasif? Oh, iya, Cak, yang kuat suaranya, sayang. Ayo. Kawannya merokok Dan dia terpaksa juga merokok. bukan terpaksa merokok, dia menghirup asap rokok. Perokok pasif itu adalah orang-orang yang tidak merokok, tetapi dia berada di lingkungan orang merokok. Jadi mau tak mau dia terhisap asap rokok. Jadi usaha apa yang dia lakukan supaya dia tidak terhisap asap rokok? Nah, itulah yang diminta, yang Ibu minta. Jadi bagaimana menurut tanggapan kelompok yang lain dengan penampilan kelompok 3 tadi? Ada yang mau ditanyakan atau dipertanyakan? Benarkah apa yang mereka sampaikan? Apa alasannya? Coba silakan bertanya. Ayo abang-abang, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kelompok 4 bertanya? Hah? Sudah cocok kalian rasa judulnya ini yang disampaikannya ini? Sudah? Siapa? Kenapa? Kenapa bilang sudah? Cak, sampaikan argumennya. Ya nggak apa-apa. Ayo sayang, siapa namamu tadi? Hah? Ya, coba Rut. Karena mereka sudah menjelaskannya dengan bagus. Dia sudah menjelaskan dengan bagus. Katanya supaya kita jangan jadi perokok pasif, kita banyak-banyak mengunyah permen karet. Kita kunyah permen karet sementara sebelah kita merokok, jadi kita terhisap juga. Iya enggak? Jadi maksud Ibu kita tetap terhisap asap rokok itu kan, walaupun kita kunyah permen karet kan? Nah, jadi benar nggak yang disampaikan ke kelompok 3 ini? Hah? Jadi apa harusnya yang dilakukan? Iya, menjauhi orang yang merokok. Pakai masker, tutup hidung, atau sampaikan maaf di sini tempat umum tidak boleh merokok. Apalagi? Iya, Mbak. Iya, ini bagus juga katanya kita ikut kegiatan ekstrakurikuler, artinya jangan bergabung dengan orang-orang yang merokok. Aktifkan diri di kegiatan ekstrakurikuler. Bagus. Ini tambahan dari Ibu, ya. Nah, misalnya kita tengok ada sebelah kita merokok, pakai masker, atau kita kibas-kibaskan gini biar nggak atau kita bilang, Pak, Abang, maaf ya, jangan merokok di tempat umum, ya. Saya tidak tahan dengan asap rokok. Itulah contoh-contoh supaya kita jangan jadi perokok pasif. Apalagi cari cowok jangan yang merokok, ya. Cari calon suami jangan yang merokok. Karena kalau dia merokok, kita kan setiap hari sama dengan dia. Bahkan tidur pun sama, bau rokok ya kan. Nanti di kamar mandi dia merokok, tinggal asap rokok, kita masuk terhisap asap rokok. Dah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, silakan ditutup kelompok 3. Cukup sekian presentasi kami yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang misalnya singkat tapi kenangannya melekat. Iya. Nggak boleh bawa handphone, Edo. Bawa handphone dia. Siapa yang mau tampil lagi? Kelompok 1.
dulu ya, kelompok 1 dulu. Ya, ayo kelompok 1 cepat. Karena selang-seling ya. Nanti kelompok 3 1. Ayo sayang, sirut aja. Sirut kan? Ya. Ini Ibu catat judulnya, kandungan roh. Ya, silakan Nak, Bu. Ayo. Ayo, baca aja tulisannya sendiri ya, ya. Ya. Dah. Coba pakai pembukaan dulu sedikit. Ya. Dah, ya. Selamat pagi teman-teman. Halo, perhatikan abang-abang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kandungan di dalam rokok. Ada beberapa kandungan di dalam rokok, yaitu tar, nikotin, dan karbon dioksida. Tar itu mengandung sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanker yang bisa merusak kanker paru-paru. Sedangkan nikotin merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Karbon monoksida juga adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan dari knalpot kendaraan bermotor. Bahaya rokok bagi kesehatan yaitu kanker paru-paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker cervix, dan gangguan medis lainnya. Ya. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan bertanya tentang kandungan rokok pada kelompok 1. Mira mau bertanya? Ada yang bertanya? Atau mau minta penjelasan ulang tentang kandungan rokok? Ya, silakan. Kandungan rokok apa bahayanya merokok? Nah, Kandungan rokok atau bahayanya merokok? judul kalian, tugas kalian apa sebenarnya? Kandungan di dalam rokok. Kandungan dalam rokok. Di buku pasti kamu dapat dari buku. Iya, di bukunya namanya rokok. Apa sih kandungan rokok itu? Apa sih kandungan rokoknya? Kandungan di dalam rokok itu ada 43 jenis. Yang lain bantu Sirot menjawab. Dan satu orang aja kan kelompok kan? Dari pengertian kita. Nah, ini kan bahayanya merokok. Aku tuh nanya kandungan rokok itu apa? Ya, jawab. Siapa yang jawab tadi? Silakan bantu temannya. Ayo. Yuk, yang lain. Siapa yang bantu? Ayo. Ayo, abang-abang ganteng. Hah? Di dalam rokok itu terkandung zat kimia beracun. Di antaranya ada tar, ada nikotin, ada karbon monoksida yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, sebenarnya banyak lagi kandungan yang lain seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi ya kan? Bagi yang mencatat pasti ada di catatannya. Udah? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Enggak, silakan tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 2 siap? Iya? Ya. Kalau belum siap kelompok 4 duluan, ya. Cek. Ya, silakan. Coba yang lain perhatikan. Perhatikan, ya. Silakan dimulai kelompok 4. Pagi teman-teman. Pagi. Kelompok 4 nggak mau nyatat judul. Ya, belajar dulu ya, catat judulnya ya. Di atas saja. Sini Putri. Cat ini. Oke, dah tulis sini. Kelompok 4. Biar belajar ya, Nak. Ya, cara menulis di papan interaktif. Ini apa namanya papan? Kelompok 4. Iya, langsung aja. Ya.
Nah, pandai kan? Nanti lain kali kayak gitu caranya. Kelompok 4. Empat nggak kayak gitu sayang. Dah. Iya. Salah. Siapa yang tahu? Itu berapa? Itu berapa? Ya. Yang lain apa deh kan? Nulis di sana. Mencegah atau memberhentikan ya? Menyuruh berhenti sebenarnya itu ya kan? Ya nggak apa-apa dipendekkan ya. Ya udah gitu aja, ada pahamnya tuh kawannya. Ya silakan Putri. Bagaimana cara mencegah atau menyuruh berhenti orang yang sudah merokok? Oke. Bagi teman-teman. Baik. Bagaimana cara mencegah atau menyuruh memberhentikan supaya orang tidak merokok? Seperti memberikan saran, saling menjauhi teman atau orang sekitar kita yang sudah merokok, menasihati orang yang ada di sekitar kita seperti memberikan nasihat bahayanya menghisap rokok dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya seperti penyakit tenggorokan. Tenggorokan bisa menyebabkan penyakit karena terlalu banyak menghisap rokok yang bisa menimbulkan batuk-batuk. Penyakit serangan jantung bisa menyebabkan detak jantung lebih cepat maupun tidak normal lagi dan merasa nyeri. Dan penyakit berbahaya lainnya. Sekian dari kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami silakan. Ya, silakan. Ada yang bertanya pada kelompok 4? Ya, sila Mutia. Nah. Bagaimana cara mencegah merokok sejak dini dan para remaja? Cara mencegah supaya tidak merokok bagi para remaja. Tidak menjauhi teman yang sebenarnya sudah merokok dan melakukan hal-hal positif. Kalau yang ininya Pak, maaf gimana? Tindakan apa yang kalian lakukan yang kalau dia boleh tindakan apa yang kamu lakukan kalau mereka tidak mau menuruti apa yang kamu bilang? Oh, coba. Dia harus menjauhi yang sudah merokok. Kalau dia nggak mau, tindakan apa yang kamu lakukan? Edo. Harga ya. Ya, silakan. Silakan dibantu temannya menjawab. Saya menjawab ya, seperti kayak bilang itu bahaya tuh rokok loh, bisa menimbulkan penyakit hingga dia bisa takut kayak gitu menghisap rokok. Misalnya kita lihat teman kita merokok ya kan, kemudian kita jelaskan sama dia bahaya merokok. Bagus. Udah? Yang lain ada yang bertanya? Masa Mutia aja yang bertanya? Yang lain? Coba Bira bertanya dulu. Bagaimana kalau kamu jumpa dengan orang yang merokok? Cak Bira. Cak tanyakan itu. Bagaimana caranya supaya orang yang merokok tadi berhenti merokok? Bira nggak nyambung dia ya. Ya. Dah? Ada lagi yang bertanya? Tidak? Nah, jadi coba kelompok 4 ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir kelompok 2. Ya, ayo.
Ya. 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 Geser sini nak. Ya silakan. Dah mulai. Ya. Dengarkan sayang. Awas tumbang mejanya ya. Coba yang membaca itu yang menulis. Siapa yang menulis? Ah, dia yang baca. Cak Bira. Kalau tahu Bira, Cak. Ya, Cak nak, Cak. 1. Menyebabkan kanker. 2. Ya. Menyebabkan paru-paru. 3. Menyebabkan tenggorokan. 4. Menyebabkan tenggorokan. Menyebabkan kanker. Udah, lanjut. 4. Menyebabkan gagal ginjal. Ya. 5. Dapat menyebabkan kekurangan kemampuan darah membawa Oksigen ke otak. Ya, terus? 6. Serangan jantung. Serangan jantung. Ya, terus? 7. Serangan kanker pada mulut. Ya. 8. Kanker daya payudara. Oh, jadi merokok dapat menyebabkan kanker payudara ya? Dari kelompok 2. Silakan. Coba bilang. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Ya. Ada tuh Mutia lagi tuh bertanya, cepat. Silakan bilang. Cak, silakan. Apa? Apa sih penyebab awalnya kanker itu? Kalian bertiga jangan ketawa-tawa. Bantu kawannya, ini tugas kelompok. Kalau nggak dapat jawab, bantu kawannya. Ya, boleh siapa aja menjawab, boleh. Cepat. Cepat. Apa awal penyebab kanker itu katanya? Apa sih awal terjadinya penyakit kanker itu? Nah, kenapa terjadi penyakit kanker? Apa awalnya? Ya, coba Edo. Ya, coba Edo. Hah? Ya. Ya, coba nak. Karena menghirup karena udah terbiasa merokok jadi kena kanker. Kebanyakan menghirup asap rokok. Dah. Bagus. Yang lain ada yang menjawab? Ada yang mau bertanya? Ayo, persilakan. Nah, persilakan ini sama Bang Bira. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa penyebab awalnya serangan jantung? Ya, Gunawan. Kenapa bisa terjadi serangan jantung bagi yang merokok? Nah, kenapa? Karena karena kebanyakan mirusak rokok. Adakah lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa penyebab awalnya terjadi kanker Jawabannya sama ya dengan pertanyaan. Dah, silakan ditutup. Bira. Sekian dari kami. Giliran kelompok 2 banyak yang bertanya ya. Nah, jadi anak ibu, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Mungkin kalian silakan duduk. Kelompok 2. Bira, duduk.
Kita simpulkan bersama-sama. Mungkin kelompok 3 tadi nggak puas dengan jawaban kelompok 2. Dengan berbagai pertanyaan jawabannya sama. Karena merokok, karena merokok, karena merokok. Itu aja jawabannya kan? Nah, kenapa merokok itu dapat menyebabkan kanker? Karena kandungan zat kimia yang ada di dalam rokok itu yang membuat darah kita ini nggak bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga terjadi penyumbatan, sehingga terjadi stroke ya. Kemudian kandungan kimia yang ada yang ada dalam rokok itu juga merusak sel-sel tubuh kita. Makanya terjadilah kanker ya, merusak jantung ya, merusak saluran pernapasan, merusak seluruh tubuh kita. Semua yang dilalui oleh asap rokok itu akan rusak karena dia mengandung racun. Satu batang rokok kalau dibakar mengeluarkan 4.000 bahan kimia beracun. Itulah saking bahayanya merokok karena banyak kandungan kimianya. Makanya kelompok 4 mengatakan kita jauhi orang yang merokok. Kelompok 3 juga mengatakan sibukkan diri dengan kegiatan yang positif seperti ekskul, atau kita nasihati yang merokok supaya berhenti merokok. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah dapat kita simpulkan? Sudah. Bagaimana menurut kamu pembelajaran kita pagi ini? Apakah ini ada manfaatnya? Ada penambah ilmu pengetahuan baru? Atau ya, coba salah satu dulu bicara. Kira-kira dengan mempelajari bahaya merokok ini kalian merasa atau mendapat pengetahuan? Ya, coba Putri ngomong. Ya. Coba. Ya. Dengan pembelajaran ini, Bu. Ya. Iya. Tentang bahaya merokok. Edo, dengan mempelajari materi bahaya merokok ini selanjutnya kamu akan berhenti tepuk tangan untuk Edo. Edo akan berhenti merokok karena selama ini dia memang merokok. Bira, bagaimana menurut kamu sayang setelah kita belajar dengan bahaya merokok ini dan kandungan merokok itu, kandungan zat kimianya, ada nikotin, ada ada karbon monoksida ya, ada banyak hal lain lagi yang dikandung dari sebatang Bagaimana menurut kamu anak ibu? Ya, sikap kamu setelah ini apa? Sayang, tenang dulu. Ya. Ya, jujur aja nak. Setelah ini Bu. Nah ini Bu, saya akan berhenti merokok. Iya, tepuk tangan untuk Bira. Abang ganteng yang berdua ini akan berhenti merokok karena takut dengan bahaya karena sudah tahu dengan kandungan rokok. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita dulu masih fokus ya, tes konsentrasi ya. Tepuk 1. Nggak konsentrasi, nggak serentak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 4. 1, 2, 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, tentang pembahasan kita lanjutkan tentang kesehatan remaja, reproduksi remaja. Baiklah anak ibu, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya, ucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita sudah selesai. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan istirahat ya, di luar jam istirahat.